Al-Mufassirin telah menjelaskan tafsir ayat ini, bahwasanya pada suatu ketika nanti di akhirat, anak akan menjadi musuh pengganjal seorang ayah dan keluarga untuk memasuki surganya Allah, disebabkan ia menuntut hak-haknya di yaumil mahsyar. Kenapa dulu ketika di dalam kehidupan dunia aku tidak diajarkan hal-hal yang baik? Kenapa dulu dalam kehidupan dunia aku tidak diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kadangkala ketika kesibukan seorang kepala rumah tangga yang luar biasa, maka ia lupakan itu untuk memberikan didikan yang terbaik buat putra-putrinya, jamaah yang berbahagia. Salah satu nikmat yang menjadi cobaan bagi kita sebagai pemimpin-pemimpin dalam keluarga, sebagai orang-orang tua, yaitu nikmat anak yang Allah titipkan kepada kita. Al-Quran menjelaskan ada 5 cobaan kepada orang tua, bagaimana anak yang Allah titipkan kepada dia. Dan dari 5 itu tentu salah satu dari 5 ini adalah ingin kita seperti itu. Tetapi dari 5 ini, 4 ini menjadi cobaan kita yang cukup berat. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya wal baqiyatus salihah khairun inda rabbik sawaban khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan kekal lagi soleh adalah lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk kamu jadikan harapan. Yang namanya hiasan tentulah harus dirawat, dan ketika cantik hiasan ini akan membanggakan pemiliknya, akan membanggakan orang-orang yang merawatnya. Tetapi kadangkala karena dalam bentuk perhiasan yang terlalu disayangi, dia lupa bahwasanya hiasan itu suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Kita hanya dititipkan anak, tetapi bagaimana kita merawatnya menjadi cantik, menjadi bagus, menjadi insan yang dapat menjadi qurrata ayun, menjadi anak yang dipandang sebagai hiasan yang luar biasa, yang layak untuk menjadikan suri toladan dalam kehidupan. Namun demikian, karena hiasan itu terlalu disayang sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, ia anggap segala-galanya lah hiasan itu, sehingga ia lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak sebagai fitnah dan ujian. Allah menjelaskan dalam surat At-Taghabun ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang terbaik. Kadangkala ujian Allah berikan kepada kita. Allah karuniakan anak putra putri yang cantik jelita, yang gagah perkasa. Dengan keadaan ekonomi kita yang mumpuni, yang memiliki finansial yang lebih, kita sekolahkan dia setinggi-tingginya. Kita harapkan dia menjadi orang-orang yang kelak akan sukses di kemudian hari, yang membawa harum nama keluarga. Tetapi dengan cara mati-matian kita buat semacam itu, akhirnya ini bisa saja menjadi ujian bagi kita, karena seorang ayah akan menghalalkan berbagai macam cara ketika finansial tersangkut demi untuk mensukseskan anaknya. Katakanlah untuk menyogok dalam suatu pekerjaan, katakanlah untuk menduduki tempat-tempat tertentu, si ayah rela untuk mencari rezeki-rezeki yang tidak halal demi untuk menciptakan anak yang sukses di kemudian hari. Ini sangat-sangat dilarang dalam agama kita, jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan ujian itu yang diberikan Allah kepada kita dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya. Dan kadangkala di satu sisi pula, ketika seorang kepala rumah tangga beserta istrinya dengan keadaan yang soleh dan soleha, dengan didikan yang baik dan terpandang di lingkungan masyarakat, tetapi pada saat yang sama anak buah hati yang Allah titipkan gagal ia didik, sehingga membawa aib dalam keluarga, membuat malu dalam keluarga, yang sehingga pada saat itu menjadi ujian berat bagi seorang hamba Allah. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi yang pada saat itu telah mendidik anaknya Kan'an, yang juga gagal ia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan contoh bagi ujian-ujian anak yang diberikan kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, jamaah yang berbahagia,
anak sebagai faktor pelalai. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian ialah orang-orang yang merugi. Kadangkala anak meminta sesuatu ini dan itu pada saat ayahnya sedang melaksanakan ibadah, tetapi demi kasih sayangnya kepada seorang anak ia lalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah yang berbahagia, jangan jadikan titipan khiasan ini menjadi pelalaian kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, anak sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 14, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Allah mengingatkan kita, di antara buah hati di dalam lingkungan keluarga kita, mungkin saja ketika perhatian ini kurang dari kita, justru dia menjadi duri dalam daging dalam kehidupan ini yang justru menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mufassirin telah menjelaskan tafsir ayat ini, bahwasanya pada suatu ketika nanti di akhirat anak akan menjadi musuh pengganjal seorang ayah dan keluarga untuk memasuki surganya Allah, disebabkan ia menuntut hak-haknya di yaumil mahsyar. Kenapa dulu ketika di dalam kehidupan dunia aku tidak diajarkan hal-hal yang baik? Kenapa dulu dalam kehidupan dunia aku tidak diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kadangkala ketika kesibukan seorang kepala rumah tangga yang luar biasa, maka ia lupakan itu untuk memberikan didikan yang terbaik buat putra-putrinya, jamaah yang berbahagia. Oleh karenanya, silahkan kita mengerjakan status sosial kita dengan kerja yang sebaik-baiknya, tetapi jangan lupakan titipan Allah, anak yang mesti juga akan kita pertanggungjawabkan. Dan ketika saat ini sebagai kepala rumah tangga kita juga memiliki orang tua yang masih hidup, maka jangan jadikan diri kita sebagai penghalang orang tua kita dengan berbuat kemaksiatan, menggerutu di saat orang tua kita memerlukan bantuan di usia uzurnya. Oleh karena itu, menjadilah kita anak-anak yang baik, yang taat kepada Allah dan Rasul dan kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir jamaah yang berbahagia, anak yang menjadi penyejuk hati. Inilah keinginan kita di antara kelima yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini sering sekali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar lahirlah seorang anak penyejuk hati yang membanggakan keluarga, yang taat kepada Allah. Tapi untuk menciptakan anak-anak soleh dan soleha yang qurrata a'yun ini dibutuhkan proses oleh seorang kepala rumah tangga, lingkungan yang baik, sarana pendidikan yang baik pula, sehingga lahirlah seorang anak yang soleh dan soleha yang dapat membanggakan diri kita, yang dapat menolong diri kita kelak, yang mendoakan kita. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, Ijama'ul bani adan in qata amaluhu sadaqatun jariyah au ilmu yantafa'u bi awaladun sholihah yad'ulah. Ketika kita dipanggil Allah nanti, salah satu yang kita harapkan adalah awaladun yad'ulah, doa dari anak-anak yang soleh, yang anak ini kita ciptakan dengan karakter-karakter kebaikan. Rasulullah telah mengatakan, kullu mauludin yuladul alal fitrah. Dalam keadaan fitrahnya anak kita ini dilahirkan, maka saat proses pembesarannya menjadi karakter manusia yang soleh dan soleha, maka dibutuhkan intervensi orang tua dengan sebaik-baiknya, dengan menyisihkan waktu, dengan memberikan contoh-contoh yang baik, suri toladan, maka kelak akan lahirlah seorang anak qurrata a'yun yang diharapkan oleh semua kita sebagai orang tua, sebagai pimpinan dalam rumah tangga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.